Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4D Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 2024 dari Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan menjelaskan mengenai website yang telah kami buat, yaitu website untuk UMKM Mbak Pia Wijaya. Nah, untuk mengakses websitenya, kita tuliskan terlebih dahulu localhost project login.php. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu emailnya, email yang telah disetting, karena di sini kami menggunakan email lab@gmail.com, lalu untuk passwordnya itu 12345, maka nanti ketika kita pencet login, akan masuk ke menu utama. Nah, sedangkan jika kita tidak mengisikan apapun, maka akan kembali lagi ke menu ini. Nah, langsung saja kita isikan dengan email dan password yang sudah ditentukan, lalu kita pencet login. Nah, maka akan masuk ke menu utama atau home. Nah, di sini ada informasi mengenai dashboard, about Mbak Pia Wijaya, dan beberapa hal pemanis lainnya. Kalau di sini ada tombol search dan fitur-fitur lainnya. Nah, di sidebar itu ada beberapa, ada home, warehouse, outlet, add order, dan juga ada menu login di sini. Nah, ketika kita memencet menu login, maka akan kembali lagi ke sini karena kita belum melog out. Nah, langsung saja kita uh, ke menu warehouse. Jadi di warehouse itu ada stok barang, stok masuk, dan juga stok keluar. Nah, langsung saja kita klik di stok barang. Di stok barang ini kita bisa menambahkan daftar barang yang dijual di Bakpia Wijaya. Nah, ini tadi saya sudah menambahkan beberapa, ada bakpia basah dan lain sebagainya. Nah, di sini kami juga men-setting jika stok yang tersedia di sini itu kurang dari 100, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, di sini stok dari bakpia durian ini 50, jadi kurang dari 100, makanya akan muncul notifikasi stok menipis agar segera dilakukan restock. Nah, selanjutnya di sini juga ada menu tambah barang. Nah, di menu tambah barang ini eh, kita bisa menginputkan barang yang dijual di Bakpia Wijaya. Misalnya, bakpia bakpia semangka. Lalu untuk stoknya, misalkan untuk stok awal itu kita kasih 1000 stok. Nah, maka akan terinput di sini bakpia semangka. Nomor, nah untuk stoknya ini ada 1000 stok. Lalu setelah itu eh, ada juga menu stok masuk. Nah, untuk stok masuk ini sama seperti stok barang, namun bedanya adalah di stok masuk ini nanti akan menambahkan barang ke bagian stok barang ini. Jadi nanti ketika kita menekan tambah barang dan memasukkan barang, nah untuk inputan barang di sini itu sudah disesuaikan dengan yang diinput di bagian stok barang ini. Misalkan kita ingin menambahkan barang masuk untuk bakpia melon. Nah, untuk kuantitinya misalkan kita masukkan 50 dan untuk penerimanya misalkan Afza. Lalu kita submit. Nah, maka akan terinput di sini. Nah, untuk di tabel ini itu tabel untuk
menampilkan hasil inputan yang sudah kita inputkan tadi di, menu tambah barang ini. Lalu kemudian ada menu stok keluar. Nah, untuk stok keluar ini, eee, di nilai-nilai yang ada dalam tabel di stok keluar ini diperoleh dari inputan yang ada, eee, diperoleh dari inputan yang sama dengan stok masuk. Namun bedanya kalau di sini itu maka barangnya akan dikurangi. Semisalkan kita memilih bakpia kering kacang hijau. Untuk kuantitinya semisalkan 300. Untuk penerimanya misalkan Arza. Lalu oh kita ganti. Misalkan penerimanya itu TM gitu. TM ini sebuah kode ya, yang artinya Teras Malioboro karena, outletnya itu salah satunya ada di Teras Malioboro. Lalu setelah itu kita submit, nah maka infonya akan tertera di tabel ini pula. Lalu kemudian ada menu outlet. Nah, di menu outlet ini ada, menu yang namanya barang masuk atau bisa diartikan sebagai barang yang masuk ke dalam outlet. Nah, untuk barang yang masuk ke outlet ini diperoleh dari inputan yang, ada di menu stok keluar. Jadi, ketika di menu stok keluar ini ada inputan penerima TM atau Teras Malioboro, maka secara otomatis inputan tersebut akan masuk ke dalam bagian barang masuk di outlet. Semisalkan di sini ada bakpia basah kacang hijau 500, bakpia kering kacang hijau 300. Dan ini penerimanya ada sama ya, kodenya TM dan TM. Lalu setelah itu kita periksa. Nah, di sini sama seperti yang ada di stok keluar. Begitupun ketika kita menambahkan stok keluar. Misalkan kita tambahkan stok keluar untuk bakpia basah kacang hijau sejumlah 200. Untuk penerimanya, jangan lupa TM karena akan kita masukkan ke bagian order order outlet, bagian barang masuk di outlet. Nah, nanti secara otomatis akan masuk ke bagian barang masuk dan akan diakumulasikan nilainya. Nah, jadi jumlahnya itu di sini jadi 700. Nah, untuk selanjutnya ada menu add order atau tambah order. Nah, untuk add order ini sama seperti sebelum-sebelumnya ada menu tambah order dan di sini nanti kita bisa menambahkan orderan-orderan detail dari orderan-orderan kita lalu bisa kita submitkan dan akan muncul di sini. Nah, ini ter tidak bisa karena memang kita harus mensubmitkan atau mengisikan form ini. Nah, nanti kalau sudah diinfokan, maka akan masuk ke bagian tabel ini. Lalu setelah itu ada juga di sini menu ekspor data, edit, dan delete. Nah, untuk ekspor data ini nanti akan diekspor sebagai PDF. Nah, ini maka akan diekspor seperti ini. Setelah itu di menu edit, ini nanti bisa untuk mengedit bagian status tekanan. Lalu setelah itu di bagian delete itu bisa untuk menghapus tekanan. Nah, maka pesanan akan terhapus. Lalu setelah itu ketika kita ingin keluar dari website ini, kita bisa mengaksesnya melalui tombol ini. Lalu kita pencet logout.
Nah, maka secara otomatis website kita akan tertutup. Begitupun ketika kita mengetikkan indeks di sini, maka secara otomatis akan kembali lagi ke menu login karena memang kita diperlukan untuk login agar bisa mengakses halaman dari website tersebut. Mungkin sekian dari kelompok 4B, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya kalau bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, kalau belibet, Cek. Mas.